hari ini sambil diskusi aja, ini nggak perlu format, bebas tanya jawab sambil jalan, yaitu kiat-kiat sukses untuk newcomer. Sebenarnya di sini udah nggak banyak lagi yang newcomer. Kemarin ada Miswar, mana Miswar? Oh ini dia, Miswar. Tapi udah lebih 3 bulan ya. Iya, newcomer di sini sebenarnya yang masih dalam 3 bulan pertama. Tapi nggak apa-apa, pengetahuan bagi kita semua. Untuk 3 bulan pertama, setiap Bapak Ibu, kawan-kawan yang membawa newcomers, itu newcomersnya akan dapat bantuan setiap hari. Memang nggak dijanjikan, tetapi kemungkinan besar akan dapat setiap hari. Kenapa? Karena setiap newcomer itu boleh menggunakan tagar newcomer, nggak pakai S, NEWCOMER, nggak pakai S-nya, newcomer. Melalui tagar itu ada dukungan dari tim kurator 09. Setiap hari dalam seminggu itu ada yang piket untuk mencari khusus postingan newcomers menggunakan tim kurator 09. Kemudian postingan seperti apa yang dipilih? Itu postingan yang tidak plagiat, baik gambar maupun ceritanya, tulisannya. Kemudian minimal katanya 300. Mungkin itu agak kewalahan bagi newcomer. Tapi kalau ada kata-kata sekitar 250 aja, itu udah disupport setiap hari. Jadi yakinlah nggak akan 0 koma kalau ada newcomers yang memenuhi kriteria itu. Kriteria tidak plagiat, menulis di mana saja boleh, menggunakan 3 tagar utama, newcomer, negara Indonesia, sama tim eksklusif. Itu syaratnya. Jadi tagarnya ada 3. Di postingan apapun, itu 2 syarat utama itu wajib, tim eksklusif sama Indonesia. Itu wajib. Ya, postingan apapun, nggak mesti newcomer, postingan yang lain pun boleh. Wajib, tim eksklusif dan Indonesia. Pada urutan keberapa tagar itu? Tagar yang terbaca hanya 4 buah urutan pertama. Jadi urutan 1, 2, 3, 4. Di luar dari 4 itu nggak terbaca. Jadi kalau kita mau buat banyak, mungkin di antara pilihan-pilihan yang boleh kita geser, itu klub boleh digeser. Misalnya mau sertakan tagar klub 50-50 atau klub 75 atau klub 100. Itu boleh digeser. Digeser jadi urutan ke-5, urutan ke-6. Kemudian tim eksklusif, itu boleh digeser. Ya, yang penting ada tim eksklusifnya di dalam postingan kita. Boleh digeser menjadi urutan ke-5. Mungkin 4 urutan pertama itu adalah urutan paling penting. Yuk, Pak Faisal. Jadi urutan yang paling penting 4 itu, misalnya kalian mengikuti kontes di komunitas apa, ada syaratnya S, E, C apa gitu. Itu urutan pertama. Kemudian dalam kontes itu kita bercerita tentang misalnya diary game, kita buat lagi tagar diary game. Kemudian kita adalah pendatang baru, kita buat lagi newcomer. Ya mana tahu nggak dapat dari 02, bisa dapat dari 09 gitu kan. Kemudian kita buat negara, itu wajib di 4 pertama. Yang negara itu wajib 4 pertama, Indonesia gitu. Maka tim eksklusifnya kan nggak bisa di 4, buat di ke-5. Kemudian klubnya buat di ke-6, urutan ke-6. Jadi itu dia. Jadi sekali lagi, negara dan tim eksklusif itu wajib ada tagarnya. Kenapa? Karena tim eksklusif itu menunjukkan bahwa hasil karya itu adalah karya kita sendiri yang belum pernah dipublish, walaupun ada 1-2 kemungkinan fotonya comot punya lama gitu, atau ceritanya kadang-kadang kita comot yang lama, tapi paling enggak itu orisinil milik kita gitu ya. Kemudian hindari menggunakan apa ya bahasanya sekarang yang aplikasi itu, dia menulis langsung pakai aplikasi itu dia, kita tinggal bilang judul aja, tulisannya keluar sendiri ya, tulis sendiri dia. Bahkan skripsi mahasiswa bisa ditulis pakai itu. Cuma kekurangannya aplikasi itu, dia tidak bisa menunjukkan narasumbernya. Jadi misalnya kita buat skripsi mahasiswa, itu daftar pustakanya nggak ada. Jadi seperti itu. Jadi di STEMIT juga melarang untuk menggunakan itu, dan disediakan aplikasi untuk pengujiannya. Kemarin ada beberapa STEMIAN mengeluh, Pak, kenapa saya selalu ditemukan
melakukan penggunaan mesin itu gitu. Jadi itu jawabannya, karena kebanyakan bahasa kita itu nggak beda dengan bahasa yang udah pernah kita posting. Itu dia. Kadang-kadang API kita itu ada di keyboardnya itu prediktif. Dia memprediksi apa yang akan kita tulis. Misalnya saya nulis diary, bangun pagi saya langsung ke kamar mandi, itu baru tulis